Recording is on. Hai, aku Patrick. Selamat datang di podcast dari teman. Hari ini aku sendirian gak bareng Stephen, karena Stephen masih ujian. Tapi aku bakal ngobrol sama teman aku, namanya Audrey. Halo Audrey. Hai. Kurang semangat Audrey? Halo. Asik. Kok jadi ngegas ya? Udah kayak YouTuber gitu loh. Halo guys. Perkenalan Bu. Ibu ini siapa Bu? Halo semuanya, aku nama udah tahu, aku umur 21 tahun, lagi kuliah di Berlin. Kuliahnya untuk jadi guru SMP, SMA gitu. Ya jurusannya itu sih buat bahasa Perancis sama teologi. Bahasa Perancis sama teologi. Mm-mm. Jadi ini kalau pendengar setia, asik pendengar setia. 8 orang kan yang dengerin. Nggak usah bocorin dong. Ya kan, kalau kayak gini harus jujur aja, Pet. Gitu ya. Iya dong, otentik yang penting. Otentik ya yang penting. Jelek nggak apa-apa, yang penting otentik. Nah. Aduh. Jadi nih kalau kalian yang dengerin dari awal sih, Stephen itu atau Ojan, itu tadi dia lahir di Berlin, tapi dia waktu kecil pindah ke Indonesia. Terus dia jadi medok. Jadi medok, jahat banget. Bener dong. Aku sama dia medok kan. Iya, lumayan. Nah si Audrey ini tuh teman masa kecilnya. Masa kecil banget, sampai nggak ngerti Audrey-nya kayaknya. Iya, saking kecilnya udah nggak inget lagi sih. Oke. Tapi jadi Audrey itu dia tuh gede di Jerman. Gede di Berlin tepatnya, karena katanya nggak pernah pindah-pindah kemana-mana. Betul sekali. Nah, jadi tugas Anda di sini itu memberitahu kami ini gede di Jerman tuh gimana sih rasanya? Waduh, berat ya. Enggak lah, masa berat? Kan itu kan menceritakan masa kecil di Jerman aja. Iya sih, cuman mungkin untuk yang nggak kenal aku tuh susah gitu kalau aku mau ngomongin tentang masa kecil di Jerman, soalnya kan orang tua aku dua-duanya orang Indo. Jadi aku tuh dibilang ganz Jerman, 100% Jerman juga enggak, 100% Indo juga enggak. Jadi kayak kultur aku ya mix antara Indo Jerman gitu. Dan dari dulu aku tuh banyak banget kontak sama orang Indo sebenarnya. Kalau sama orang Jerman itu lebih apa ya? Ya of course di sekolah sih iya, kuliah juga. Cuman ya sebenarnya sebatas itu doang sih. Selain itu ya lumayan jarang kontak sama orang Jerman gitu. Tapi ini Salah ya interview aku jadinya. Ini masih maksa nih. Tapi kan lumayan lah. Maksudnya kan dari kecil tuh udah ngeliat orang Jerman tuh hidupnya gimana. Ya nggak sih? Iya sih. Main-main. Maksudnya ini nih, misalnya nih, kalau bocah-bocah di Indo ya, ini masa kecil aku ya. Jadi setiap orang beda-beda nih. Kecil aku tuh kan diwarnai kayak nontonnya Ultraman, Shinchan, Doraemon, Kapten Tsubasa. Sinetron Indosiar yang elang-elangan itu kan nggak mungkin kan di Jerman ada. Iya. Ya mungkin kalau di sini aku sih dulu yang ngerasainnya pasti nonton TV pasti ada lah. Cuman kita tuh kalau di sini apalagi kalau masuk kindergarten tuh apa ya bahasa Indo? Playground, TK ya, taman kanak-kanak kali ya. Iya, KTK itu lebih kayak Vorschule kalau nggak salah ya. Karena itu benar-benar main doang sih sebenarnya. Oh ya itu playgroup. Biasanya umur 2 atau 3 gitu sampai masuk sekolah, umur 6 tahun baru masuk sekolah. Nah, iya. Nah, tapi dulu itu zaman aku masuk sekolah itu masih ada yang namanya Vorschule setahun. Itu kayak TK gitu kali. Jadi mulai ada belajarnya. Tapi nggak langsung masuk kelas 1. Ya kayak TK gitu kali. Kira-kira kayak gitu. Kehidupan kalian bahagia sekali ya kelas 2 sampai umur 2 sampai umur 6.
Lumayan sih, Tapi main doang. bentar, ya TK di Indo juga, zaman aku TK tuh sampai umur 6 sih kayaknya kalau nggak salah juga. Tapi itu juga nggak banyak Mmm. belajar sih, cuma belajar membaca. Iya iya, kayak gitu. Tapi Oh. kalau sekarang tuh setahu aku udah nggak ada, at least adik aku dari, kindergarten itu langsung masuk sekolah. Hmm. Jadi nggak ada Vorschule atau TK itu, Oh. yang kayak gitu. Nah, dulu sih pas aku masuk si kindergarten itu, kita seringnya main di luar, yang gitu-gitu. Jadi jarang bener-bener nonton TV, main game gitu tuh jarang. Karena banyak banget orang Jerman, orang tuanya tuh, prefer anaknya tuh, banyak interaksi sama anak-anak yang lain, main kayak main Hmm. Lego, main Barbie, gitu-gitu loh. Jadi jarang nonton. Biasanya ya Oh. itu dulu sih, kalau sekarang nggak tahu, Kak, tapi dulu sih kayak gitu aku. Jadi, mungkin nonton TV itu weekend atau kalau weekdays itu pasti dibatasin, Oke, pasti. oke. Itu Dan itu yang itu tuh udah beda sih menurut aku. Tapi maksudnya aku ya, nggak bisa nge apa sih, generalin ya semua orang Indo kayak aku ya. iya iya, heeh. Tapi at least kalau aku tuh dulu waktu kecil, umur segitu, kayak masih di rumah terus dah, kayak anak rumahan gitu malah. Oh, Terus kayak mau main di teman-teman perumahan gitu baru keluar umur SD kelas 3, SD kelas 4 gitu, baru main bola bareng di luar gitu. iya iya, Karena takut katanya, takut nakal nanti. takut nakal. Serius, dulu kan kayak apa, dulu tuh ya aku tuh waktu kecil itu, Mmm, nggak kecil sih, waktu waktu aku SD gitu suka main bola kan sama teman-teman satu perumahan kan. mmm, Terus aku dibilang kayak kucing tahu, karena setiap kali hujan, mmm, itu aku masuk. harus pulang, dimarahin nggak boleh hujan-hujanan. Nah, itu bedanya orang Jerman nggak kayak gitu. Biasanya tuh mereka tuh bilangnya gini, "Masa kalau hujan doang langsung mau masuk?" Kan kita tuh dibilangnya kita kan nggak kayak gula, langsung meleleh gitu loh. Oh Kan malah disuruh harusnya keluar berarti? ya maksudnya nggak harus belajar di luar, nggak usah main di luar, tapi maksudnya nggak usah juga cepet-cepet masuk, takut karena Oh, hujan. Kan orang Indo sering banget kan takut entar malah anaknya sakit atau iya apa gitu. iya, Nah, itu mah di Jerman kagak. malah dibiar-biarin ya? Iya, maksudnya ya udahlah ya, maksudnya nggak usah sampai selebay itu, kalau gerimis dikit ya udahlah ya, nggak sampai seheboh itu harus masuk, gitu-gitu, kayak Mungkin gitu. karena di Jerman, orang Jerman nggak mengenal penyakit masuk angin. Nah, nggak ada tuh masuk angin. Kalau di Indo kan itu kan pasti, "Ih jangan hujan-hujanan entar Iya, masuk udah masuk angin loh." angin, iya, Itu sampai gede sekarang pemikirannya kalau hujan kena air di kepala dikit aja, "Ih masuk angin masuk masuk angin." angin, iya, Oh itu udah beda sih menurut aku, kayak beneran iya, beda karena di Indo ya balik lagi nggak semua mungkin ya, ada orang tua yang mhm, lebih waktu kecil lebih terserah gitu kan. Tapi iya. kalau aku dulu tuh kayak gitu sampai sampai dicandain, "Kamu tuh kayak kucing takut air," katanya. Karena harus pulang coy. Sampai Iya akhirnya, iya iya. buat aku tuh nakal karena main bola hujan-hujanan tuh kayak nakal gitu buat aku dulu. Iya sih, tapi maksudnya kalau aku pikir-pikir pasti di sini juga ada orang tua yang kayak gitu, Mhm. protektif gitu kan pasti ada. Kalau Cuma bahasa Jerman tuh ada yang namanya Helikoptereltern. Jadi kayak helikopter gitu loh, maksudnya kenapa tuh? dijagain terus, diliatin terus kayak Oh, gitu. Itu ada, begrip itu ada, Helikoptereltern namanya. Eltern ini itu orang tua. tapi ini nggak tahu nih kamu nanti bilang bener atau enggak ya, kalau aku ngeliat Mmm, nih ya, mmm, zaman sekarang aja, mmm, di Indo, itu tuh kayaknya bocah-bocah gitu udah dikasih smartphone, iya, dikasih tablet. Mainnya tuh kalau bocah-bocah zaman sekarang itu jarang yang, ini dari sepenglihatan aku ya, sebelum aku mmm, diserap massa ya. Jadi dari seobservasian aku tuh, banyak sekarang itu, bocah-bocah SD atau anak-anak SD itu udah kayak kumpul sama temennya tuh mainnya smartphone gitu. iya. Nah kalau di sini, yang sepenglihatan aku juga, itu enggak gitu. Orang-orang sini tuh anak-anak kecilnya itu masih di apa ya, diajak untuk bermain di luar gitu, lebih kayak aktivitas luar. Bener nggak sih? Iya mungkin kalau yang kecil-kecil gitu kayak tapi gini, susah sih soalnya kalau udah masuk sekolah, Mhm. itu pun udah banyak sih yang main
pakai smartphone gitu-gitu udah banyak, tapi mungkin nggak secepat di Indo. Mmm. Jadi yang anak kecil yang masih di kindergarten itu, masih main di luar gitu-gitu, masih sih. Cuman Mhm kalau udah mhm. masuk sekolah, kayaknya udah sih, udah main smartphone juga. Sama aja. Sama aja ya? Ya sama Ya. aja. Sama sama hal yang paling menurut aku lumayan beda gitu, Mmm, kalau di Indo itu ini nggak tahu kamu kecil kayak gimana nih? Karena kan kamu mmm, bilang kamu nggak 100% Indo, nggak 100% mhm, Jerman nih. mmm. Kalau kecil tuh menurut aku, waktu kecil tuh di Indo, tuh sering kali kayak banyak ditakut-takutin. Gimana tuh maksudnya? Misalnya, "Awas," kayak tadi ya, jangan main di luar waktu hujan-hujanan entar masuk angin loh. Oh, Awas jangan ini loh, entar gini loh. Awas nanti gini, jangan gini loh." Jadi mhm tuh kalau misalnya nih lagi di jalan raya gitu, apa gitu, anaknya mhm, jalan dikit kayak, "Awas nanti kamu ketabrak, apa," gitu, atau misalnya kayak jatuh gitu, "Tuh iya kan kamu tuh," malah dimarah-marahin. Balik lagi nggak semua ya, nggak semua, dan iya, aku juga nggak segitunya sih, tapi kan aku ngelihat kayak beberapa tuh banyak orang tua di Indo tuh yang kayak gitu, gitu. Lah kamu ngalaminnya gimana waktu kecil? Sering kayak digituin nggak? aku sendiri sih seingat aku ya, seingat aku nggak kayak gitu. Karena orang tua aku lebih biarinin akulah, kalau misalnya lagi main sama anak-anak, misalnya anak-anak yang lain di, kindergarten gitu, ya udah gitu, nggak seprotektif itu. Cuman orang Jerman pun ada yang seprotektif itu juga ada. Tapi kalau dari teman-teman aku ya, yang dari sekolah gitu, eee lebih ekstrim daripada aku. Jadi, aku punya satu teman orang Jerman, dia tuh umur berapa ya, umur 10 gitu, dia tuh udah, naik pesawat sendiri ke mana gitu, ke saudaranya, gitu-gitu loh. Jadi dibiarinin sama orang tuanya. Paling ya dikasih tahu kalau misalnya ketemu orang yang mereka nggak kenal, ya jangan ikut. Mhm mhm mhm. Kayak gitu sih, tapi aku lihatnya jadinya lebih cepet dewasa, lebih cepet independen gitu. Genau, aduh genau, sok-sokan ngomong genau kan. Bener, ini ada Audrey, aku nggak berani ngomong bahasa Jerman ah, entar di ini, diejek bahasa Jermannya salah. Aku lagi ngejek, kan aku nggak bully. Oh nggak boleh lah ya, nggak boleh Enggak ya. lah. Ngasih tahu doang aja, Iya ngasih tahu doang. ngasih taunya tapi telat, begitu udah ngomong sama orang-orang yang lain ya kan. Ini orang suka jahat emang. Oke, tapi itu menurut aku itu juga yang ini sih jadi bedain ya, karena kita kecil tuh terlalu ya maksudnya kalau dilihat sisi positifnya mungkin penyayang ya kan orang tuanya. Jadi Mmm, nggak dibiarin apa-apa sendiri gitu kan, tapi jatuhnya atau maksudnya lebih mandiri orang-orang yang di sini yang dari kecilnya udah dilepas kayak gitu mungkin ya? mhm. Tapi beda loh Pet, karena kalau di sini kan kayak naik, bus, naik, U-Bahn gitu, subway gitu kan lumayan aman. Kalau di Oh, Indo kan ke mana-mana rata-rata dulu kan apalagi naik mobil kan. iya sih. Kalau di sini mah bahkan, biasanya kalau SD gitu, cari sekolahnya harus di dekat rumah. Nah, Iya iya. makanya tuh kan anak-anak sering jalan sendiri juga, Mhm mhm. gitu. Jadi memang ada kemungkinan itu untuk jalan sendiri, kalau di Indo mah mungkin lebih susah kali ya kalau harus naik mobil. Tapi mungkin juga sekarang di Indo lebih aneh-aneh ya mungkin ya? Bisa Apa, jadi sih, kejahatannya. bisa jadi sih. Waktu di Jerman gitu, waktu kamu kecil itu ada nggak sih kayak kasus-kasus anak kecil diculik dari sekolahnya gitu? Setahu aku maksudnya di sekolah aku sih enggak ya, sampai beneran diculik sih enggak. Cuman dulu sih, aku tapi itu udah mulai gede gitu, umur 13 mungkin 14, jadi bukan SD lagi. Itu pas aku pulang malam-malam, maksudnya udah gelap, itu ada sih yang kayak liatin terus ngikutin gitu. Itu Kamu? ada, aku pernah. Kamu yang ngalamin ini? Iya. Oh, oke. Cuman, ya dia nggak ngapa-ngapain, jadi aku juga nggak bisa bilang 100% dia tuh mau apa-apain aku. Cuman aku merhatiin dia tuh, ini ikutin aku. Nah, Ih, tapi itu serem juga tapi. jalanan gede, jadi pas aku, ngerasa agak-agak aneh, aku coba ke tempat yang agak lebih rame lagi gitu. Mmm.
Jadi maksudku tuh, mau dimanapun, itu pasti ada aja gitu orang aneh. Maksudnya ya, Gitu meskipun ya? soalnya banyak banget anak baru yang nanya aku kalau misalnya pulang malam, atau Iya udah iya mulai iya. karena kan kalau, musim dingin gini kan, winter gini, cepet gelap kan. Iya, bener. Nah, pada nanya kalau udah mulai gelap gini, aman nggak sih kalau jalan sendiri? Ya aku bilang sebenarnya ya aman-aman aja, cuman ya pasti ada aja orang yang aneh-aneh gitu, jadi tetap harus hati-hati. Mmm, oke, menarik. Tapi ini biar nggak terlalu serem ya. Pengalamannya malah serem ternyata. Tapi menarik nih, kalau 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 kamu inget-inget masa kecil ya, Mmm, gimana ya, kalau angkatan aku kayaknya waktu kecil gitu bakal ingetnya, oh ya baik lagi beda-beda, tapi pasti kayak ngalamin di mana masa-masa nonton Doraemon gitu. Jadi mmm, kalau kita kumpul sama anak angkatan 96, 97 gitu masih nyambung lah ngomongin Doraemon atau apa gitu misalnya. mmm. Atau, masih zamannya juga kalau mungkin sesama main layangan gitu kan. Jadi Oh, yang heeh. menggambarkan masa kecil kita yang di Indo itu mungkin kayak layangan atau main sepak bola, ada yang kayak gitu atau, nontonnya Doraemon, Shinchan. Nah kalau kamu nih di waktu di Jerman, apa Iya. sih yang, mewarnai hari-hari, kamu gitu? Apa yang misalnya sama gitu, kemungkinan setiap orang Jerman kalau kecilnya di Jerman pada zaman kamu tuh kayak gitu? Yang aku ingat yang super nge-hype pas aku kecil itu Teletubbies. Itu nge-hype banget di sini. Oh sama dong? Nah iya, harusnya yang kayak gitu-gitu mungkin sama kali ya, itu, kayak Teletubbies, terus, Mickey Mouse, Winnie the Pooh gitu, yang Disney-Disney gitu juga lumayan nge-hype di sini. Cuman yang Mmm, balik lagi yang aku bilang tadi, sebenarnya kalau aku ngomong sama teman-teman SMA aku, kita tuh ingetnya dulu mainnya bukan nonton, main Barbie, main di luar. Gitu-gitu. Jadi nonton tuh nggak terlalu nge-hype juga sih di sini karena mhm. dibatasin banget. Oh doh ada satu, tapi ini aku nggak nonton karena aku bosen nonton itu. Jadi tiap malam itu jam 7 kalau nggak salah, itu ada satu acara namanya Zandmansion. Apa? Zandmansion. Oke, Zand itu pasir, manusia pasir? manusia pasir karena mansion itu dari man, jadi kayak manusia kecil. Oh, oke. Ya, dia tuh biasanya ada ceritanya pendek banget sebenarnya ceritanya cuma 5 menit, habis itu, dia tuh suruh anak-anaknya tidur. Nah, tapi sebelum disuruh tidur, dia tuh kayak tiupin si pasirnya itu, supaya anak-anak itu mimpinya nggak mimpi buruk lah at least, bisa tidur dengan tenang, intinya kayak gitu. Nah, makanya anak-anak itu sebelum tidur nontonnya itu namanya Zandmansion, Jadi sebelum tidur nonton itu. diajak lihat manusia-manusia kecil pasir? Itu namanya doang sih, Kak, Zand-nya itu karena dia kan tiup, pasirnya itu kan, makanya Oh, iya namanya iya Zand iya. Mansion. Tapi sebelum dia tiup si pasirnya itu, ada cerita singkat lah, gitu, Oh, sebelum oke. tidur. Dan itu berarti, kalau sekarang kamu ngomong sama teman-teman kamu yang orang Jerman gitu, pasti Mmm, kebanyakan tahu itu ya? pasti semua tahu, Terus pasti kalau kalau semua. mainan waktu kecil main apa sih yang paling sering selain main boneka Barbie itu? Apa ya, soalnya aku ingetnya itu, terus yang cowok-cowok mainnya Lego. Di Indo nggak tahu pasti Oh, sih. oke. Kayak main hide and seek gitu nggak ya? Iya, itu kalau di luar iya, main hide and seek, Sembunyi-sembunyian kalau di iya. Surabaya. Kalau cewek-cewek suka main ini namanya Muttervaterkind. Jadi ibu, bapak, sama anak. Jadi yang satu jadi ibunya, yang satu jadi bapaknya, yang satu jadi anaknya. Terus dia main kayak gitu. Itu Jadi kayak bikin keluarga-keluargaan gitu? iya, nah tapi lucunya kalau tanya anak-anak pasti mereka tahu, anak-anak zaman sekarang pun tahu. Kalau dibilang, Oh. "Eh, kalian pernah nggak main Muttervaterkind?" Pasti pernah. Yang cewek-cewek ya, kalau cowok mah enggak. Jadi itu walaupun cewek juga jadi father? Kadang cowoknya dia ajak, cuman nggak semua.
ini sih. Biasanya itu namanya doang Mucha Fatakin, tapi kalau cewek doang, yang satu jadi mamanya, terus yang 2 lagi jadi anak-anaknya gitu misalnya. Astaga, oke. Terus main masak-masakan gitu. Gitu mainnya. Lebih aktif ya berarti ya? Iya sih. Tapi emang zaman dulu juga waktu aku di Indo juga kayak bocah-bocah gitu aktivitasnya juga lebih banyak ya kayaknya. Iya dan, aku ingat kayak misalnya main masak-masakan gitu ya, kita tuh bisa beli misalnya kayak tomat atau, apa ya, aku ingetnya sih tomat paling inget tuh atau apel gitu-gitu. Nah dia tuh bahannya dari kayu. Nah dia tuh bisa dipotong gitu loh kayunya, supaya beneran kayak kita motong sesuatu. Oh, Jadi oke. beneran diajarin gitu loh, secara nggak langsung kan diajarin apa yang bisa dipotong, apa yang bisa dimakan, kayak gitu. Jadi Oh, sambil main biasanya kita juga sambil belajar jadinya. tetap edukatif ya? Lumayan. Mainnya tuh tetap mikir. Iya. Tahu nggak sih aku kalau ingat masak-masakan itu aku ingat waktu kecil, Mmm. mmm, aku sama cece aku tuh dibeliin kelinci. Mmm. Terus aku tuh kan, ikutin cici aku main sama temennya kan, kita tuh main masak-masakan, terus ngambil rumput-rumputan yang di depan rumah gitu, Iya. kayak apa sih, kayak dibejek-bejek gitu loh, dihalusin gitu, Mmm. terus dikasih makan ke kelincinya, besoknya mati sumpah. Astaga. Aku kayak, astaga kalau diceritain itu aduh bodoh banget sih, karena kita tuh kan kayak kerasa seru kan mau masak Iya kan, iya. terus kan nggak mungkin kita makan kan, karena kita tahu itu nggak enak, tapi kita nyiksa kelinci yang kita punya. Ih, kasihan Terus besok kelincinya. besok paginya bangun-bangun, aku ingat tiba-tiba dikasih tahu kelincinya mati, "Kamu kemarin Kelincinya kasih tapi makan apa?" Kita bingung juga kan, "Makan apa? Kemarin cuma kasih rumput." nah, Aduh, tapi kelincinya nggak dimakan kan? ya enggak lah gila. Tapi itu kita Iya. belajar, di kelinci jangan dikasih makan rumput yang dibejek-bejek, nggak Nah. mau kalah, edukatif juga. Edukatif juga, tapi harus Cuma ada makan yang korban. mati dulu. Gila loh. Aku Kita kan juga belajar dari kesalahan, kalau nggak pernah menciptakan kesalahan nggak tahu, Bro. bener 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 bener. Bacot banget sih sumpah. Bener bener. Kalian dulu main ini nggak sih Tamagotchi? Tamagotchi, aku sih enggak ya. Oh enggak ya? Aku tuh dulu waktu kecilnya lumayan nggak dikasih mainan digital gitu. Kayak Oh. waktu zaman PS1 Mmm. atau apa ya, Tamagotchi, terus apalagi sih yang Nintendo ya, Iya Nintendo. gitu-gitu aku nggak dibeliin, nggak Oh, dikasih karena takutnya, apa sih, kayak adiktif. adiktif, terus balik lagi itu yang aku inget tuh pasti dikasih taunya tuh nakal. "Jangan, nanti kamu jadi nakal," gitu. Jadi nakal. Oh jadi Patrick ini orangnya baik-baik ya, anak baik-baik. Dulu 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 dulu. dulu. Semua berubah ketika SMA. Oh. Tapi gitu dulu. Jadi tapi emang, kayaknya teman-teman aku yang lain main Tamagotchi juga sih. Iya, soalnya di sini juga mereka main sih. Aku juga nggak dikasih sih main Tamagotchi dulu. Nintendo dulu ada sih, tapi kayaknya itu juga pas aku udah lebih gede lagi sih. Udah bukan SD lagi, baru Mhm. ada. Kayak udah mau SMP nggak sih itu? Iya, Pokoknya udah gede lah, udah nggak masih umur 5 atau 4 gitu. mhm. Yang aku Tapi paling paling mhm, ingat sih sebenarnya kalau itu sih main di luar, itu paling berkesan buat aku. tentang masa kecil ya? Iya. Oke, ini masa kecil udah nih, masuklah kita ke masa-masa remaja nih.
Waduh. Kenapa waduh nih? Biasanya nih remaja tuh kan masa-masa ini kan, masa-masa rebel kan. Iya. Masa-masa rebel, masa-masa nakal, masa-masa mulai-mulai apa sih, sok-sokan pacaran, ya nggak sih? Atau di Jerman nggak gitu? Pasti gitu juga dong. Mulai SMP iyalah. Eh, remaja itu sebenarnya SMP kan bener ya? Iya Iya, SMP. SMP. SD mah masih, oh SD itu dulu, oh lucu nih. Dulu tuh waktu SD, waktu mulai kelas 5, kelas 6 SD, Hmm. itu kan mulai sok-sokan pengen pacaran kan, kalau aku dulu. Bukan pacaran sih, ngerti cinta monyet gitu loh, kayak pengen punya, Sama cewek. iya ngerti gak sih, kayak kayak kalau jalan di kantin berdua aja tuh udah kayak gimana gitu. Sumpah, sumpah dulu tuh kayak jalan-jalan ada cowok cewek di SD ya, di SD aku dulu tuh cowok cewek Hmm. jalan berdua aja tuh udah kayak cie cie gitu. Kamu pernah digituin nggak? Enggak, karena nggak ada yang cewek-cewek nggak ada yang mau deketin. Aduh. Nggak ada, dan aku deketin juga mereka ngejauhin. Takut ya? Takut, Cuma takut ntar ngapain? dihutangin. Enggak. Tapi waktu SD gitu kan udah mulai, terus aku masih ingat yang lucu itu kalau waktu Natal. Hmm. Kan waktu itu aku SD-nya di sekolah Kristen gitu kan. Hmm. Terus cara kita anak SD tuh Hmm. ngasih tahu kalau suka gitu atau tertarik gitu adalah dengan ngasih kartu Natal waktu SD. Asik. Tuh, aduh, bego banget. Jadi waktu aku berapa hari sebelum libur Natal gitu, Hmm. keluarga aku tuh biasanya kayak beli kartu Natal gitu buat teman-teman. Jadi buat teman aku atau buat temennya cici aku, terus buat papa mama juga kayak teman-temannya gitu kan. Hmm. Terus aku masih inget tuh ada satu cewek yang aku suka. Rasanya ngasih kartu Natal itu ya, ke dia Hmm. tuh kayak takut banget. Itu bego banget sih. Kan ya? Iya, sampai kayak ngasih di atas meja gitu dia udah dicie-ciein. Loh. Wah, tuh aneh banget. Iya ya. Gila sih. Itu sebenarnya lucu gitu, cuman aku nggak pernah ngerasain kayak gitu sih, paling pas ya SMP sih, SD mah enggak sih. Terlalu cepat ya kalau SD ya? SD tuh aku inget ada cowok yang misalnya suka sama cewek gitu ada, cuman ya gitu doang, nggak ada apa-apa. Cewek atau kamu? Atau Ah. atau sosokan, iya ada cewek gitu padahal dia sendiri, ih sosokan banget. Enggak, Sok-sok maksudnya banget. banyak, sebenarnya banyak cowok suka Oh sama banyak cowoknya yang suka kamu maksudnya? bukan gitu juga, Pak. Anda kenapa mancing kayak gini? Mancing mania, mantap. Aku pernah ya oke, aku pernah ngerasain kayak gitu, cuman aku kayak gini ya, misalnya aku taunya dari temenku. Iya biasanya Terus kan kecil gitu Bro. iya, tapi maksudnya cowoknya juga nggak ngapa-ngapain, dan nggak pernah ada kontak juga. Jadi, ya udah gitu doang. Habis itu pindah sekolah, ya udah nggak ada kontak lagi. Oke. Jadi beneran nggak ada kontak sama sekali, nggak ada yang namanya kasih kartu atau apa gitu, nggak ada. Oke, berarti SMP pernah? SMP maksudnya yang sampai kelihatan atau cowoknya ngelakuin sesuatu? Iya. Kan Aku SMP pernah tuh mulai ini nggak sih, mulai kayak apa sih, kayak fase di mana semuanya tuh kayak mulai pengen cari pacar gitu. Iya nggak sih? Iya, maksudnya lumayan lah, ada beberapa, mungkin nggak se-ekstrim di Indo sih. Kalau aku dengar cerita dari temen-temen, di sini at least di sekolahku waktu itu nggak se-ekstrim itu. Biasanya tuh mulainya ya, oh, ya mungkin ada beberapa, tapi aku sendiri sih cuman sempet deket sama satu cowok tapi temenan doang. Beneran karena dari akunya nggak ada interest sama sekali. Ih, sok jual mahal Anda. Bukan, aku tuh dari dulu nggak nggak ada interest sama orang Jerman, Kenapa? nggak tahu. Ih, padahal kan orang-orang Indo tuh kalau ngelihat apa orang Jerman ini loh normalnya, ih keren gitu nggak sih? Hah? Tapi kan aku dari dulu juga banyak kontak sama orang Jerman, maksudnya sekolah juga sama orang Jerman. Dari Jadi dulu udah bosan dari ya? Jerman, jadi ya nggak tahu, aku merasa tuh nggak bisa deket juga, apalagi SMP, SMA. Itu yang masa-masa buat aku yang sangat-sangat susah. Karena aku bingung, aku nggak 100% Indo, nggak 100% Jerman juga.
Jadi ke orang Mmm. Jerman aku nggak bisa masuk 100%, ke orang Indo pun enggak. Jadi malah ini ya, kayak Bingung. existential crisis gitu ya? Iya. Sampai segitunya ya? Atau Iya, karena buat aku dulu susahnya gini, aku Indonya dulu pasif banget. Jadi aku ngerti, tapi aku nggak berani ngomong. oh. Tapi secara kultur, aku tuh lebih suka sama orang Indo, merasa tuh omongannya lebih nyambung, bercandaannya lebih nyambung, ngerasa lebih dekat. Tapi secara bahasa aku lebih lancar bahasa Jerman. Jadi kalau ngobrol tentang sesuatu yang berat gitu sebenarnya lebih bisa sama orang Jerman. Karena kan Mmm. lebih gampang Kak ngomongnya. Mhm mhm. Itu secara bahasa, tapi secara kultur aku merasa kok kayak nggak bisa deket, susah banget deketnya. Ih, nggak kepikir loh aku kalau misalnya ada poin di situ gitu loh. Oke, menarik sih. Mhm. Jadi waktu SMP, mmm, apa ya, maksudnya gimana kamu menggambarkan kehidupan SMP kamu? SMP itu berarti kelas 7 sampai 9 ya Mhm. kira-kira. Mmm, aku pribadi kelas 7 sama kelas 8 itu masih okelah. Jadi aku punya temen deket di sekolah, tapi beneran sebatas, di sekolah doang. Jadi di Ya. luar sekolah itu jarang ada kontak, paling kalau nonton ya mungkin, atau kalau ada yang ulang tahun. Tapi Mmm. selain itu tuh jarang. Jadi aku tuh ke sekolah, di situ oke temenan, bla 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 gitu-gitu, terus pulang, aku lebih banyak kontak sama, anak-anak Indo. Lebih tepatnya, Mmm. orang gereja, karena aku kan ke gereja Indo di sini. Mhm mhm. Jadi lebih banyak kontak sama mereka. Kayak gitu sih. Jadi aku juga ngerasa sejak SMP itu, semua teman-teman aku lebih sendiri-sendiri gitu. Jadi pulang juga ya udah langsung pulang, kerjain tugas, Mhm mhm mhm. itu doang. Tapi ini ya berarti ya, kalau kalau aku ya misalnya, aku inget tuh Mmm. waktu SMP, Mhm. dari SMP aja tuh udah banyak drama coy. Drama percintaan, drama pertemanan, bikin geng-gengan, Mhm. serius. Mungkin kalau di Indo itu, kalau dari yang kamu jelasin itu kita kan kayak kalau di Indo tuh rada bedanya di, habis pulang sekolah itu kita masih berteman gitu kan, masih kayak lengket satu sama lain lah gitu ya. Mhm mhm. Tapi kadang-kadang tuh jatuh karena saking lengketnya, Mmm. dramanya juga makin banyak. Iya. Nih ya Mhm. salah satunya ya, yang Mhm. paling lumayan sering terjadi. Mmm. Satu geng misalnya isinya cowok-cowok, cewek cowok, jadi geng itu ada kayak geng yang cowok doang, Mmm. cewek doang, atau geng yang campur. Nah, Oke. salah satu dramanya itu kadang-kadang kalau udah campur, rebutan cowok atau rebutan cewek. Karena si A suka sama si B, si C suka sama si B, berantem, terus entar pecah Yah. gengnya. Mmm. Itu udah drama banget sumpah. Sampai terus kayak zamannya itu kalau orang Surabaya itu bilang, eee, apa sih kok tiba-tiba lupa Nah. istilahnya. Ya pokoknya nyamperin ke kelas gitu. Mmm. Jadi kelasnya kan beda nih, ada kelas A, B, C, D, E gitu mungkin, tersebar gitu, sampai Mmm. didatengin di kelas, oh dilabrak, kalau kita bilang, nggak tahu itu bahasa Indonesia iya nggak sih? Bahasa Indo tuh, Itu soalnya bahasa Indonesia bukan Surabaya doang ya? Kadang-kadang iya. tuh ya, aku kira tuh bahasa Indonesia ternyata bahasa Surabaya kan enggak. Kita tuh kadang-kadang tuh sampai zaman labrak-labrakan. Mmm. "Eh Iya lu jangan mainin temen gua," kayak gitulah, tapi iya. bahasa bahasa Surabaya gitu kan, sambil Mhm. sambil ngomong-ngomong kasar gitu ya kan, sok-sokan keren gitu. Iya. Terus kalau yang kasihan tuh kalau, kalau di zaman aku, di sekolah aku sih, ini mungkin setiap sekolah beda-beda ya, di Mmm. sekolah-sekolah aku tuh menurut aku kayak, kadang tuh lumayan ada kastanya gitu. Oh, iya. Jadi kasta anak pinter, anak kaya, dan anak, nakal yang terkenal, kasta yang Mmm. biasa-biasa, ada kasta yang dibully, yang kasihan tuh yang kasta dibully coy kadang-kadang. Yang nggak mau ini loh, yang zaman kita tuh yang paling kasihan tuh yang anak yang baik-baik, yang misalnya nyontek, nggak mau kasih contekan. Mmm. Wah itu udah jadi musuh satu kelas pasti. Tapi itu biasanya anak-anak yang pintar, nah, maksudnya yang pintar gitu. Tapi pinter pun tuh kalau di zaman aku tuh ada 2, pinter yang dia,
pinter secara ini dan pinter bergaul juga. Oh. Ada pinter yang memang nerd gitu kan. Iya. Dan mereka memang memegang teguh peraturan itu harus ngerti nggak sih yang nggak mau Iya. yang nggak mau melanggar gitulah. Nah itu Iya. tuh udah jadi kayak musuh bersama. Iya. Kayak Itu misalnya, kayaknya di Indo kayak ekstrim ya kayak gitu. kenapa? Di Indo lumayan ekstrim ya kayak gitu-gituan. Lumayan, menurut aku lumayan sih. Kalau di Indo kayak banyak dramanya coy kalau di Indo itu. Jadi dari kecil tuh kita, ya nggak kecil juga, dari remaja itu kita udah kebiasa dengan drama kehidupan. Drama kehidupan, asik. Tapi itu menurut aku ngaruhnya juga waktu gedenya tahu. Mungkin karena menurut aku kalau di Jerman tuh lebih tenang kan. At least kayak aku waktu di Indo gitu, waktu di Jerman pertama kali gitu temennya kan cuma orang Indonya cuma dikit kan. Dramanya juga semakin sedikit kan. Jadi kadang-kadang tuh ngerasa kok bosen ya. Malah cari drama ya? Iya, kayak gak ada makanan ini. Kenapa? Biasa tuh ada yang curhat, ada yang marah-marah gitu karena siapa gitu ya. Ini gak ada. Ini kayak, nih ada yang hilang dari kehidupan saya. Aduh malah cari drama, orang mah nggak mau ada drama, ini orang malah cari drama. Dulu. Oh Sekarang sekarang udah udah enggak. enggak ya? Sekarang udah malas, drama-drama tuh udah malas. Karena drama udah yang bikin datang ke saya sendiri sekarang. Oh gitu, kok curhat sih? Dikit lah. Tapi berarti dulu waktu SMP nggak banyak gitu ya, waktu kalau kamu sendiri? Makanya buat aku tuh agak susah karena, mulai SMP gitu aku udah nggak terlalu deket lagi sama teman-teman di sekolah. Karena gini, mereka juga mulai misalnya, minum-minum, ngerokok, gitu-gitu. Nah Oh, aku dari SMP udah ngerokok? mhm. Lah bukannya di sini peraturannya 21 ya atau 16 Memang atau nggak boleh, tapi kan ya anak-anak, bandel gitu kan ada aja. ada caranya ya? Adalah, selalu ada caranya. Ya sama sih di Indo juga pasti dari Indo juga SMP ada temen aku juga yang udah ngerokok juga sih. Iya kan? Nah makanya yang aku bilang antara abis sekolah ya udah pulang, tapi maksudnya ada aja yang misalnya ngumpul tapi lebih ke arah situ. Jadi Iya. aku nggak banyak kontak sama mereka, cuman aku tuh pernah, ngalamin juga di kayak kelas 7, jadi SMP berapa tuh 1, nah, mmm, ya itu mulai ada dramanya gara-gara, ada satu anak dibully. Jadi bukan drama percintaan, tapi karena ada satu orang dibully gara-gara dia itu, eee, sebenarnya anaknya lumayan pintar, tapi di saat itu dia tuh kayak apa ya, susah untuk bergaul gitulah intinya. Mmm. Terus diem, nggak banyak ngomong lah intinya. Terus jadinya dibully habis-habisan karena dia tuh nggak pernah defense. Nah, jadi nggak tahu kenapa yang anak-anak bandel itu suka banget ngebully dia sampai, mmm, yang lumayan parah ya, sampai ada 2 guru dipanggil gitu, dia buka dompet dia, terus nemuin kondom di dalamnya. Nah, dia kaget kan, dia dia bilang bukan dia yang masukin, terus ada cewek yang ngaku wah dia tuh macem-macem sama cewek-cewek, makanya sampai dipanggil guru kan. Nah, dia tuh masalahnya nggak ada bukti apa-apa, Ih bahwa itu kasihan banget. punya dia. Tapi ada Oke. cewek lain yang ngaku, dia tuh memang suka macem-macem sama cewek-cewek. Nah, karena dia orangnya diem, tertutup gitu kan nggak ada yang tahu dia aslinya kayak gimana. Mhm. Ya drama kayak gitu ada jadinya. Wadidaw. Nah itu aku bilang, itu next level-nya karena yang ngebully dia, itu pinter banget. Niat juga sih. Niat niat Kayak banget. itu faedahnya apa gitu? Maksudnya Nah yang aku tapi nggak tahu sampai sekarang itu, bisa jadi ada sesuatu yang aku tuh nggak tahu yang udah terjadi sebelumnya, makanya mereka sampai sesebel itu sama nih orang. mmm. Tapi terus gimana tuh? Dia keluar dari sekolah atau gimana? Enggak, akhirnya, kayaknya gurunya udah tahu maksudnya dia suka dibully juga, Mmm. akhirnya nggak diapa-apain sih. Mmm. Gitu ya, namanya juga maksudnya masih masih remaja gitu ya, Remaja ya?
nggak bisa diapa-apain juga sih. Sok-sokan Anda, emang Anda nggak remaja sekarang, hei? Aku tuh bandelnya beda, nggak kayak gitu. Ngapain? Bandelnya ngapain? Ini ya, nggak ikut pelayanan di gereja ya, bandelnya? Enggak, aku tuh bisa dibilang bandel nggak ya itu? Ini Enggak ini, maksudnya. jangan-jangan nih, aku tuh pernah waktu itu bolos ke gereja sekali. Bukan gitu, Pak. Enggak, aku tuh pas SMA gitu mulai, ngerasa susah gitu loh di sekolah secara ini pelajaran. Karena Mhm. aku tuh dulu SMP, SMA-nya bahasa Perancis kan. Full bahasa Prancis? Iya Hah? iya, Emangnya di Jerman normal kayak gitu? enggak kan sekolah aku soalnya Perancis. Bahasa Perancis maksudnya. Jadi, aku juga bukan bikin abitur doang, tapi abitur bahasa Jerman sama bahasa Perancis. Kenapa jadi full bahasa Perancis? Karena itu, tujuannya itu. Oh, abitur itu ini, ujian nasional Iya, buat yang heeh, dengerin kayak ujian nasionalnya, Eropa ya berarti ya? Jerman abitur, Jerman ya? heeh, Oh. Hah, gitu. keren banget. Berarti kamu dari SMA udah full ngomong bahasa Prancis lancar? Iya, Maksudnya seharusnya kayak gitu, tapi ya itu, kalau kalian yang, kuliah di Jerman, pasti juga tahu kan kalau misalnya nulis atau denger itu lebih gampang daripada ngomong. iya, Kalau bener. ngomong itu lebih susah. Iya sama, aku juga sama kayak gitu. Mhm. Sedangkan di SMA mulai SMA itu, banyak banget, presentasi, gitu-gitu banyak. Jadi Mmm, di sini pun, kita tuh setiap semester dapat nilai akhir kan di setiap pelajaran. Tapi nilainya itu bukan, berdasarkan, si ujiannya doang, tapi ada juga part dari apa ya, mündliche Note itu apa ya, Pat? Mündliche apa? Mündliche Note. Jadi Oral exam, dinilai oral score? iya kayak gitu. Kayak apa sih, speaking speaking test, ya nilai-nilai ngomong? Iya, jadi dilihat juga kita kalau di kelas seaktif apa, suka nanya Oh. nggak, gitu-gitu. Nah, itu kan semua bahasa Perancis. Mmm, Aku nggak gitu aktif, karena nggak pede aja ngomong bahasa Perancis, gitu. oke. Jadi itu buat aku mulai susah. Nah, aku tuh sempet lumayan stres gitu pas SMA sampai aku suka sakit, jadi sakitnya tuh tapi kayak pusing, nggak bisa tidur, jadi sakit kan nggak bisa tidur jadi pusing, macem-macem jadi suka nggak masuk. Padahal Oh. maksudnya mungkin sebenarnya aku bisa masuk, bukannya sakit sampai aku tuh nggak bisa sekolah. Mhm. Itu Tapi karena sebenarnya males, maksudnya kayak berat ya untuk maksudnya kayak berat, mmm, takut. mhm. Nah, buat aku itu susah, mungkin balik lagi karena, ini ada sedikit kultur Indo juga, karena guru aku pun bilang, banyak banget orang Asia yang lahir di sini, susahnya di situ. Nggak pede, Mmm, nggak berani ngomong gitu. Meskipun kita lahir di sini ya, harusnya kan kulturnya hampir sama kayak orang Jerman dong. mhm. Nah, temen-temenku yang orang Jerman, biasa aja bisa ngomong berani, speak up itu nggak susah buat mereka. Tapi buat aku dulu susah banget, Oke gitu. oke. Ya itu yang masa-masa yang susah buat aku, yang ya meskipun lahir di sini, gede di sini, nggak gitu gampang. Apalagi kan zaman-zaman remaja, terus, mulai masuk SMA, terus jadi bingung juga ini sebenarnya aku tuh orang Indo atau orang Jerman. Iya iya. Itu Ini sampai sekarang aku mhm? nggak bisa jawab BTW, Indo-Jerman. Indo Jerman. Tapi itu, menarik sih karena menurut aku, misalnya aku Mmm, personally gitu sempet kayak ngerasa, "Ih gila ya enak kalau orang yang udah lahir di Jerman langsung," kan karena secara bahasa lancar gitu, ngerti nggak sih? mmm, Tapi ya kalau pepatah Indo kan rumput tetangga tuh selalu lebih hijau, tapi ternyata dari dengerin kamu gini, ternyata ini ya malah banyak aspek yang lain yang juga jadinya berat gitu kan, karena balik mmm, lagi mungkin, kultur kayak kita masih ada di 2 kultur, rasanya kayak kamu tadi udah jelasin mungkin jadinya berat gitu ya. iya. Kayak apa ya kalau,
Zugehörigkeit itu apa ya bahasa Indonesianya? Mampus nanya aku, agak salah ya, Bang. Iya, makanya apa ya, kayak, mmm, Ngerasa iya nggak merasa di A, tapi juga nggak merasa di B gitu kan, iya, heeh, jatuhnya. Kayak jadinya bingung, aku nih di mana, itu menarik sih. Satu iya satu cerita yang nggak pernah iya. tapi, kan stereotypes orang Indo menurut aku terhadap, kehidupan di, eee, barat lah ya, nggak cuma Jerman doang. Mmm, Barat tuh berarti kan biasanya orang kalau bilang barat tuh Eropa atau Amerika gitu kan. mmm. Tapi karena di Amerika kita nggak punya pengalaman apa-apa, kita bilangnya kan biasanya pasti bilang kalau kehidupannya tuh bebas. Kita, katakan tentang seks gitu lumayan bebas. Bahkan dari Mmm, umur dini itu kalau di pandangan orang Indonesia tuh biasanya kan, di Eropa itu sangat dini, remaja gitu udah. Itu bener nggak sih sebenarnya? Atau sebenarnya nggak sampai segitunya gitu? itu balik lagi ke tergantung, keluarga ya. Masalahnya kalau di sini mungkin kenapa orang bilang lebih bebas, karena kalau di Eropa, atau di Jerman, agama itu nggak gitu penting. Ya, Mungkin karena itu orang lebih mikirnya lebih bebas daripada mungkin di Asia atau di Indo. mhm mhm. Maka itu aku juga bilang, mungkin buat aku ya, kenapa juga lebih susah untuk nyambung sama orang Jerman, karena buat aku agama itu masih penting. Mmm, Buat mhm mereka mhm. enggak. Jadi mereka secara, kehidupan sehari-hari mungkin kelihatannya lebih bebas. Jadi mereka mau minum-minum, mereka mau tiap hari party, mau Sabtu Minggu, ngeganja bahkan gitu-gitu buat mereka ya normal gitu, bebas. Iya, YOLO ya, Kecuali YOLO. iya YOLO, kecuali orang tuanya ada juga orang tua yang memang misalnya dua-duanya dokter atau apa gitu ya mereka mungkin lebih, perhatiin anak-anaknya. Oh, oke. Tapi aku juga ngelihat ada, orang yang sangat-sangat ya ngebebasin aja anaknya mau ngapain ya terserah, mereka masih muda, ya udah biarinin aja, asal mereka nggak jadi kriminal, Ya gitu. ya 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 ya. Cuman ya aku bilang yang mungkin negatif adalah kalau misalnya sampai sebebas itu, sampai orang tuanya kelihatannya kayak nggak peduli, ada juga jadi depresi. Di sekolah aku ada 2 orang sampai bunuh diri. Eh, umur Mmm. berapa maksudnya waktu itu? Itu, mereka SMA, udah mau abitur. Eee, Karena stres abitur? iya, karena mereka tuh, apa ya, kayak udah kurang perhatian dari orang tuanya, terus Mmm, di sekolahnya juga makin berat bahannya. Dan mungkin ya teman-temannya itu nggak perhatiin mereka juga, mmm, lebih sendiri-sendiri gitu kan. Jadi ya depresi jadinya, apalagi kan kalau misalnya remaja gitu masih labil ya, masih cari perhatian juga, butuh perhatian. mmm, Jadi sampai ya itu bunuh diri. oke 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 oke. Jadi kalau mau sebalik ke pertanyaan kamu mungkin ya memang, lebih bebas karena agama itu di sini nggak terlalu penting. Ya ya. Wah, ini jadi podcast hari ini lumayan dark banget ya. Wow 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 wow. Tapi itu menarik sih, menarik. Maksudnya, point of view yang, menurut aku dari orang yang beneran udah Erleben atau udah kayak Ngala Erleben gitu. ngalamin. Iya, kayak menghidupi sendiri gitu loh langsung. Heeh, Menghidupi sendiri, gimana, berada di dua kultur dengan, kacamata kultur atau bahasa Inggrisnya cultural glasses gitu, dari dua-duanya dan itu ini ya, sangat sangat menarik sih. Karena menurut aku, sebaik-baiknya aku atau Stephen atau siapapun yang pernah kuliah di Jerman menjelaskan bagaimana orang Jerman itu, pasti bakal kalah sama orang-orang yang udah tinggal di sini langsung mhm, kan, maksudnya kayak gitu. iya. Yang aku, merasa itu sebenarnya, balik lagi ya kalau kita sendiri nggak open,
itu susah, Hmm. sama orang Jerman. Karena aku sendiri ngerasa aku ada masa-masa yang aku tuh udah nutup diri. Hmm. Ya itu yang aku bilang pas aku mulai susah di sekolah itu, ya udah memang aku tuh nggak bisa, memang aku nggak cocok, udah nutup diri. Tapi Langsung aku tetap ini ya. belajar ya karena aku butuh juga, butuh teman juga dong di sekolah. Ya aku harus berusaha, bukan berarti aku harus cari best friend aku di sekolah, ya itu enggak. Cuman aku coba misalnya kalau ada acara di sekolahan, ya aku ikut aja gitu. Memang kalau yang udah ke arah party tiap hari atau tiap minggu mungkin ya aku nggak usah ikutan, tapi at least aku ada kontak gitu loh. Ya, ya, ya. Itu sih. Tapi ini pertanyaan selanjutnya yang aku pengen tahu, menurut kamu nih, kan kamu udah berarti bisa ngelihat kultur orang Indonesia itu seperti ini, kultur orang Jerman itu seperti ini, gitu. Apa Mhm. sih yang bagus dari masing-masing kultur? Oh, pertanyaan bagus. Kan nggak mungkin dong kayak maksudnya aku juga nggak mau kayak seolah-olah dari podcast ini kayak, wah orang Jerman tuh terlalu jelek atau orang Indonesia Oh, terlalu iya jelek. iya. Karena kan pasti ada baiknya di masing-masing gitu. Iya iya. Kalau orang Jerman yang aku langsung kepikir ya, Hmm. mereka tuh orangnya apa adanya. Kalau misalnya mereka nggak suka, mereka ngomong. Hmm. Kalau suka ya ngomong, kalau nggak suka ya ngomong juga gitu. Jadi Hmm. nggak ya mungkin ada orang yang nggak enakan kayak tipikal Indo nih ya, nggak enakan kalau, misal takut ada konflik gitu. Kalau orang Jerman sih aku ngelihatnya mereka bener-bener apa adanya. Jadi kalau mereka ngomong sesuatu, ya itu pasti bener, rata-rata ya. Hmm. Ya udah kayak gitu. Dan yang aku juga ngerasa yang bagus orang Jerman, mereka tuh selalu tepat waktu. Orang Indo, jam karet kan, itu di Jerman kagak ada. Tapi ini loh, keretanya Jerman telat-telat terus loh. Oh iya sih, itu benar itu benar. Tapi yang aku maksud tuh kalau misalnya kita, janjian sama orang, Mhm, mhm, itu, mhm. hampir semua tepat waktu sih. Nggak Ya, ada namanya tuh ya telat setengah jam, itu nggak ada. Paling telat tuh ya 10 menit, itu udah telat. dan itu mereka udah sorry-sorry kan biasanya? Iya udah sorry. Itu kebawa ke aku juga kayak Hmm. gitu. Ah, sok-sokan kamu. Lah Kalau kayak gitu aja itu kebawa ke aku gitu. lah enggak tapi ya itu kalau negatifnya ya jadinya, Heeh. nggak fleksibel. Oh, oke, 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 Kalau oke. orang Indo, positifnya lebih Terlalu fleksibel. maksudnya nggak kaku gitu loh, Iya, 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 iya. nggak kaku. Apalagi gini yang aku paling nggak suka ya, kalau ketemuan sama teman. Hmm. Ya udahlah ya, telat 5 menit, telat 10 menit, ya udah gitu, nggak usah diribetin. Kalau orang Jerman tuh ada yang nggak suka gitu, karena dia harus nunggu. Jadi Hmm. apa ya, jadi kaku gitu. Wow, gila bayangin pacaran sama cewek Jerman pusing sih aku kayaknya. Kan ya, cewek tuh menurut aku ini nih, oh ini nanti, Wah oh ini wah nih, wah wah, apa nih? jangan dah, ntar aku diserang massa, nggak jadi. Oke lanjut, kalau berarti apa orang Indo tuh fleksibel, lebih fleksibel, Coba. apa lagi nih? Nah, orang Indo menurutku, lebih gampang untuk mulai temenan. Kayaknya kalian sempat ngebahas ini juga dari salah satu podcast kalian. Maksudnya lebih gampang untuk masuk ke orang Indo, lebih Ya, friendly. Kalau orang Jerman bukannya mereka nggak mau temenan, cuman untuk masuk itu nggak gampang. mhm, mhm. Sekalinya masuk memang mereka solid, cuman orang Indo lebih lebih apa ya, ya lebih friendly sih menurutku. Lebih bisa inilah small talk gitu-gitu, lebih bisa. Tuh lihat positifnya di situ. Ya. Tapi ya itu emang ini sih ya, satu hal yang buat aku juga mungkin kebanyakan student di Jerman gitu, orang Indo yang berkuliah di Jerman gitu mungkin jadi berat tentang pertemanan di Jerman Iya. menurutku, ya nggak sih? Iya bener, Karena memang itu tuh satu faktor yang ya itu balik lagi karena susah banget ini untuk nembus tembok yang ini. iya.
Tapi kalau memang kalau udah ditembus, wah mereka baik banget sih. Iya iya kalau udah beneran temenan itu solid banget. Solid Hmm. banget. Mungkin satu lagi ya yang aku, ngerasain ini bukan kultur tapi ke arah bahasa. Eee, ya aku kan dari dulu nggak pernah pacaran sama orang Jerman. Hmm. Aku tuh lebih ngerasa dekat kalau bisa ngomong bahasa Indo. Sama temen Jerman pun yang bisa ngomong bahasa Indo, Mhm. itu kadang ada beberapa tema gitu kalau udah mulai personal, itu aku lebih bisa ngomong bahasa Indo, lebih ngerasa deket. Oh. Kalau ngomong bahasa Jerman ngerasa kayak ada gap gitu loh. Kenapa? Karena di bahasa Jerman susah gombalnya, Dri. Bukan gombal, bukan jadi gombal. Jangan-jangan kamu digombalin orang Jerman nggak ngerti kali waktu itu? Nggak nyampe ya di aku. Enggak sih, nggak tahu ya, aku juga susah sih jelasinnya, tapi ngerasa lebih lebih deket aja karena, kenapa aku American ini, karena aku ngomong sama salah satu temen yang lahir di sini juga, ya sama kayak aku lah, orang tuanya orang Indo. Nah, kita tuh kadang kalau ngomongin soal kuliah nih misalnya, itu nggak apa-apa bahasa Jerman. Tapi kalau udah Hmm. ngomongin soal pertemanan atau pacaran gitu-gitu, ngomongnya bahasa Indo. Iya. Lebih hangat gitu loh kata kata temanku lebih hangat kalau ngomong bahasa Indo. Ya. Tapi emang bahasa 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 Jerman emang gitu sih menurut kayak karakternya emang sangat strong gitu loh ya. Iya. Kayak aduh, ili bedih gitu. Aduh, apa ini ngomong I love you aja kayak Kok kayak nggak ada, ya? aduh rasanya tuh gimana gitu loh. Iya sih. Orang juga bilang kalau aku ngomong bahasa Jerman, itu langsung jauh lebih galak. Hmm. Jadi aku lihat positifnya kalau misalnya mau ngomongnya lebih halus, lebih enak mending ngomong bahasa Indo aja. Kalau mau marahin orang bahasa Jerman. Ya lebih dapat ya. Salah. Tapi ini deh, Mmm, ini mungkin terakhir lah ya sebelum kita beres-beres nih, mmm, mmm, dari bahasa dan kultur kayak gitu, yang paling aku juga sangat pengen ngobrolin itu, ada nggak sih yang do or don't atau apa ya, apa yang jangan dilakuin di Jerman atau jangan dibahas di Jerman gitu? Apa ya, contoh yang buat aku ya, mmm. orang Jerman itu lebih sensitif ketika kita bilang, "Nih gua angkatin nih, kan lu cewek," gitu. Buat aku Oh, orang Jerman langsung kayak, "Kenapa emang? Cewek," gitu. "Gua ngangkat tetep bisa," gitu. ya, Sedangkan kalau Indonesia tuh kan normal, kita tuh udah biasa melihat bahwa, oh kalau kalau cewek ada ngangkat-ngangkat barang, mmm, cowok tuh sudah, sewajarnya tuh bantuin ngangkat gitu. mmm, Tapi kan kalau di sini tuh sangat nekenin tentang, apa sih, Gleichwertigkeit, persamaan gitu, iya nggak sih? iya, kesetaraan nggak sih? Kesetaraan ya, kesetaraan, bener. Gila bahasa Indonesia lebih jago dari aku, aduh. Tapi tapi ngerti nggak ya? Maksudnya mungkin itu Iya, bukan bagian dari do or don't ya, aku cuma bilang kalau di situ orang Jerman lebih lebih sensitif. lebih sensitif. Nah, apa sih yang kayak gitu, yang orang Jerman lebih sensitif gitu misalnya? Yang lebih sensitif ya, kalau orang Jerman, aku perhatiin mereka nggak gitu suka ngomongin tentang ya atau ngebanggain Jerman, orang Jerman. Karena Iya mungkin itu, oh bener banget ya. Oke. Terus? iya, kan karena, dulu kan banyak tuh Nazi di sini. Nah, Mhm. makanya mereka tuh nggak pengen ngomongin itu, karena itu kan bukan sesuatu yang bikin mereka bangga. Oh, Jadi oke. hal-hal kayak gitu, ya jangan diomongin lah gitu. Jadi kayak perang dunia gitu ya? Iya, ngomongin perangnya mungkin oke, tapi kamu nggak akan nemuin orang yang ngomong, eee, "Aku tuh bangga sebagai orang Jerman." Jarang banget. Iya, itu aku aneh banget, ini pengalaman aku pribadi sih. Mmm, Kan di master aku ini kan, aku dalam bahasa Inggris, terus tetap ada orang Jermannya kan. iya, Kita lagi ngumpul di kantin, terus aku sama orang India, Pakistan gitu, kita lagi biasalah ya, ngejulitin negara masing-masing. mmm.
Kayak misalnya aku bilang, "Iyalah di Indonesia tuh banyak korupsi dan segini ini banjir." Terus kayak teman aku juga, "Iya di ini sini." Terus ada teman aku yang Jerman karena aku bilang, "Gila itu makanan nih enak banget lu di Jerman Mhm. kan kayak negaranya maju dan segala macam." Yang lain setuju kan. Mhm. Tapi temen aku langsung kayak iya iya, tapi masa apa maksudnya kayak dia tuh bilangnya kayak gitu, "Emang lu bangga ya jadi negara yang pernah bikin perang dunia?" Dia bilang kayak gitu. Kayak Mhm. gue sih Iya. waktu itu langsung kayak aku sih langsung kayak, oke, nggak ya tapi kan Anda di negara maju ya, sekarang ya dibahas gitu loh. Kok gitu banget gitu loh. Tapi itu kayak Iya. menarik. Karena kayaknya tuh dari dulu diajarin, bahwa ya Jerman dulu kayak gini gini gini. Jadi ya, kayaknya itu otomatis kita jadinya nggak bisa bangga sama negara Jerman sebenarnya. Oke. Ya Wow. nggak pernah diomongin secara langsung, cuman karena kita sering banget ngomongin itu, Mhm jadi mhm. merasa, "Wah Jerman parah banget ya." Wow, oke. Itu Oke. misalnya, itu satu. Selain itu sih yang orang Indo yang aku perhatiin suka lupa itu, kalau ketemu orang baru, jangan pakai "du". Oh, iya. Itu apa ya bahasa Indonya? Kayak, kita kenal baru langsung pakai "lu." Elu, iya. Tapi itu kalau di Indo Mhm. normal sih. Iya ya, makanya itu Nggak, mungkin gini, bayangin yang di Indo yang gini, kalau kalian ketemu bapak-bapak, iya, terus kalian langsung ngomong, lu namanya siapa?" Kan nggak mungkin kan, kalian pasti iya, kalau ngomong papa papa mama papa teman kalian atau mama teman kalian kan pastinya, "Oh, om namanya siapa? Om apa?" Gitu, pakainya mungkin kadang-kadang pakai saya gitu kan. Nah iya. itu di Jerman tuh ada gitunya ya? Iya. Nah, tapi kalau itu kan lebih ke arah karena orangnya lebih tua kan. Iya. Kalau di sini, aku pun ya pas SMA, si gurunya itu nggak boleh pakai "du" kalau ngomong sama muridnya. Mmm. Kayak umur 17, 18 gitu udah nggak boleh. Jadi, kalau udah dewasa itu kalau bisa jangan langsung pakai "du" kalau nggak kenal. Iya Kecuali orangnya bilang ya, lu nggak usah pakai "Sie", nggak usah pakai "du" aja, itu iya nggak iya. apa-apa. Tapi ya aku belakangan ini sih ngelihat udah banyak kan, apalagi di Berlin, anak-anak muda dari bermacam negara, mereka ya udah nggak kayak gitu juga, lebih santai sih. Oh. Teteplah maksudnya sebagai anak baru mungkin ya kalau di sini, tetep hati-hatilah apalagi kalau ketemu orang Jerman. Iya. Saya jangan sampai lupa Iya, anak baru atau orang baru, kenalan baru pakai Sie, heeh, jangan pakai "du." iya, Oke. itu sih yang aku perhatiin gitu ya kalau ada anak baru kayak gitu sih mungkin. Oke. Nih mungkin stereotip nih, kalau ngomongin tentang agama gitu gimana sih sebenarnya mereka? Wah, topik berat sih. Enggak, maksudnya, eee, overall mereka itu atau ini nggak bisa dibilang disamaratakan atau maksudnya Mhm. gimana ya ngomongnya, apakah mereka tuh santai aja, nggak Sebe santai, atau sebenarnya kalau tergantung orang? ngomongin ngomongin agama doang sih nggak apa-apa. Oh, Jadi maksudnya kita share tentang agama kita, it's okay, mereka nggak langsung kayak, ofensif? dengerin atau sensi atau gimana, harusnya enggak ya. Ini aku nggak bisa ngomong secara argumen, maksudnya ya ini yang aku ngalamin ya. Yang aku Mhm. ngalamin sih mereka lumayan open kalau dengerin tentang agama, tapi biasanya itu ya udah sebatas dengerin kita dan mereka juga kasih pendapat mereka, terus Mhm. udah, ya elu, gua gitu. Iya. Soalnya aku Tapi pernah kamu ya, pernah ngomongin agama nggak sama temen-temen Jerman? oh nggak sampai sih, cuma waktu itu aku deg-degan karena kan, kan aku kalau sebelum makan kan doa kan, Oh, terus heeh. doa kan tanda salib kan, Oh, iya iya. terus ada waktu itu lagi makan sama teman-teman Jerman aku, Mmm, salah satu terus kayak kan mereka makan langsung ngobrol kan, iya. terus aku kan, "Aduh doa nggak ya?" Akhirnya aku doa kan, Heeh. terus ada gitu yang nanya, "Oh kamu Katolik?" Gitu.
Mmm. Terus aku bilang, "Iya." Nah, terus aku tuh bingung ini, pembicaraan dilanjutin Atau enggak? atau enggak gitu, ngerti nggak sih? Kan kayak Iya. awkward gitu, cuma makan terus tanya gitu, terus sempet lah kayak ya nggak sampai 5 menit, tapi masih ngerti nggak sih? Kayak ada beberapa detik momen yang rada awkward gitu menurut aku. Terus aku Mmm. waktu itu bingung ini, orang ini sebenarnya kalau di sini tuh ngomongin kayak gini, oke nggak sih kayak gitu. Karena menurut aku kalau, justru di Indonesia kadang rada sensitif ya, lebih Oh, lebih rada sensitif gitu, nggak tahu. Balik lagi sama kayak yang tadi Audrey bilang, sepengalaman aku, iya. kayak lebih berat kadang-kadang gitu. Mungkin juga ini kali ya, tergantung sedekat apa. Ah, oke 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 oke. Kalau misalnya baru kenal terus langsung ngomongin agama itu juga mereka kaget kali ya. Cuman Berat kalau udah soalnya. temen kuliah gitu, aku sih nggak pernah ada masalah kalau misalnya mereka yang kayak kamu ya lihat aku berdoa, atau nanya aku minggu ke mana, terus aku bilang aku ke gereja. Ya itu sebenarnya nggak masalah kalau nanya balik, "Lu gimana?" Biasanya Mmm, tuh banyak orang Jerman yang orang tuanya mungkin Kristen atau Katolik, tapi mereka cuman setahun sekali ke gereja pas Natal misalnya. ya, Natal Itu sih. Paskah lah ya, 2 kali. Natal sih, Paskah jarang, Pet. Oh iya? Hmm, Ya Paskah ya. malah jarang. Jadi, aku rasa sebenarnya nggak masalah kalau ngomongin agama. Oke. Asal kita nggak mau ini ya, jangan nginjilin juga kalau kita malah ke arah situ, itu baru sensitif. Oh, oke. Tapi kalau artinya ketika kita ngobrolin tentang, sharing doang atau ilmunya Mhm. doang, itu mereka nggak masalah. Iya, Tapi nggak ketika mulai personally mungkin lebih ngajak, tentu kalau mhm, kita nggak punya, apa ya, hubungan yang dekat, mereka lebih iya, ribet gitu kan. lebih sensitif itu. Oke. Ya, sepertinya sudah banyak, atau lu ada ini, Enggak. poin tertentu untuk teman-teman yang mau ke Jerman mungkin? Buat yang ke Jerman, eee, Inilah lah. Gue tuh aku tuh ngerasa di podcast aku tuh kadang-kadang gambaran Jerman tuh rada terlalu serem. Mungkin kamu bisa lebih oh, less serem gitu menggambarkan Jermannya. nggak se nggak seberat itu sih. Ya, asal kita sendiri itu open minded. Jangan dengan pemikiran kita itu paling benar. Karena aku rasa kita bisa banyak belajar dari orang Jerman. Ya, Kejujuran mereka, kayak gitu tuh salah satu ya yang aku bilang itu aku juga belajar sampai sekarang. Jadi asal kita open minded dan kita berusaha. Oh iya sama aku suka bilang ini, orang Indo yang ke sini mau kuliah di sini, itu kalian yang masuk ke kultur Jerman. Jadi mmm, jangan dengan, expectation, orang Jerman yang bisa ngertiin kalian. Tapi karena kalian yang masuk, kalian yang butuh, ya kalian yang harus lebih open minded. Coba lihat, oke, gimana kultur di sini, apa yang, positif dari kultur ini, apa yang negatif. Tentunya yang negatif jangan diikutin. ya Cuman ya. yang positif kalau bisa ya juga dilihat positifnya apa dan coba ngertiin memang ini kultur sangat berbeda, tapi kalian yang ke sini, kalian yang masuk, Oke, gitu sih. siap. Nggak sesusah itu kok, nggak Nggak seserem sesuram itu ya? nggak sesuram itu sih di Jerman. Apalagi di Jerman itu banyak banget komunitas Indo, banyak banget yang bisa bantuin kalian di sini. Okelah, siap Kakak Audrey. Oke, terima kasih ya Audrey. Nih mau Sama-sama. beneran nggak, mau promosi Instagram nggak nih? Aduh nggak usah, Bukalapak Bukalapak. nggak usah ah, malu ah. Asik asik, sosok malu, ih sosok malu. Awas ya entar kalau udah di-upload minta ditulisin ya. Oh enggak kok, Asik asik. enggak. Entar cari Oke, tahu sendiri dong kalau mau tahu, cari tahu sendiri. asik asik asik. Aduh, sok jual mahal emang susah ini. Nggak cek Instagram-nya dari, podcast dari teman aja, itu pasti ada follower-nya salah satu aku. Oke. Iya iya iya, oke oke. Ya oke,
sampai sini episode kali ini. Terima kasih buat dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.